Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan anti serum tetanus yang beranggotakan seperti di slide. Definisi dari obat serum anti tetanus adalah antitoksin dari plasma darah kuda sehat yang telah diimunisasi sehingga kuda tersebut memiliki antibodi tinggi untuk melawan infeksi bakteri tetanus. Kemudian adapun nama generik dan nama paten dari obat anti tetanus serum, yaitu untuk nama generiknya anti tetanus serum atau ATS, sedangkan untuk nama patennya yang pertama ada Biosot 1,5, kemudian ada Bois 20, terus yang ketiga ada serum anti tetanus atau kuda 1500 unit internasional, terus yang keempat yaitu ada serum anti tetanus atau kuda 20.000 unit internasional. Obat anti tetanus pada gambar yang pertama mempunyai sediaan obat 1500 international unit dan gambar yang kedua mempunyai sediaan obat 20.000 international unit. Berikut ini adalah golongan dan klasifikasi dari obat anti tetanus serum. Untuk golongan, anti tetanus serum adalah golongan obat keras yang wajib didapatkan dengan resep dari dokter. Sedangkan untuk klasifikasi, anti tetanus serum yang dihasilkan oleh plasma kuda atau yang disebut equine. Indikasi yang pertama dapat diberikan kepada pasien yang mengalami luka yang berpotensi terkontaminasi oleh bakteri tetanus atau Clostridium tetani. Yang kedua, pasien yang tidak memiliki riwayat imunisasi yang lengkap atau status imunisasi yang tidak jelas. 3. Dapat digunakan untuk mengobati kasus tetanus yang sudah terjadi untuk menetralisir toksin yang dihasilkan oleh bakteri tetanus. Kontraindikasi. Yang pertama, pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap komponen serum hewan karena ATS berasal dari plasma darah kuda yang harus dihindari oleh pasien. Kedua, pada pasien yang memiliki gangguan pada sistem imun sebab dapat memberikan risiko reaksi imun yang berlebihan. Pada obat anti serum tetanus juga terdapat reaksi seperti reaksi alergi lokal, yaitu nyeri, kemerahan, dan bengkak di tempat persuntikan atau bekas suntikan. Reaksi lokal ini biasanya ringan dan hilang dalam beberapa hari. Kemudian ada juga reaksi sistemik, yaitu seperti demam, menggigil, dan malaise umum. Gejala ini biasanya ringan dan bersifat sementara. Ada juga reaksi alergi berat atau anafilaksis, yaitu seperti gatal-gatal, ruam, pembengkakan wajah, dan kesulitan bernafas. Anafilaksis adalah reaksi serius yang memerlukan perhatian medis segera. Kemudian serum sickness atau penyakit serum. Kondisi ini dapat terjadi beberapa hari hingga beberapa minggu setelah pemberian ATS atau anti tetanus serum. Gejala meliputi demam, ruam, nyeri sendi, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Penyakit serum disebabkan oleh reaksi imun tubuh terhadap protein asing dalam serum. Efek samping lainnya yaitu seperti mual, muntah, sakit kepala, dan pusing. Reaksi ini juga biasanya bersifat ringan dan sementara. Farmakodinamik. Anti tetanus serum atau ATS adalah serum yang mengandung antibodi. Nah, antibodi ini dibentuk untuk melawan toksin tetanus yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani. Farmakodinamik ATS melibatkan interaksi antara antibodi dalam serum dengan toksin tetanus dalam tubuh manusia. Saat ATS ini disuntikkan ke dalam tubuh, antibodi spesifik yang terkandung dalam serum mulai berikatan dengan toksin tetanus yang ada di dalam tubuh. Dan proses ini membentuk kompleks antibodi toksin yang kemudian diangkut oleh sistem kekebalan tubuh untuk dieliminasi. Farmakodinamik anti tetanus serum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada neutralisasi toksin. Antibodi dalam ATS ini berinteraksi dengan toksin tetanus, mengikatnya dan mencegahnya berikatan dengan reseptor di saraf motor. Ini menghentikan efek toksin tetanus pada sistem saraf. Kemudian yang kedua ada pembersihan toksin, di mana kompleks antibodi toksin yang terbentuk membantu mempercepat penghilangan toksin dari sirkulasi darah dan jaringan tubuh. Sistem limfatik dan sistem retikuloendotelial bertanggung jawab atas penghilangan kompleks tersebut dari tubuh. Yang ketiga atau yang terakhir ini
adalah menghentikan proses patologis, yang dimana dengan menghentikannya efek toksin tetanus ini ATS dapat membantu mencegah perkembangan tetanus dan juga mengurangi gejala yang terkait dengan penyakit tersebut. Kinetik dari obat serum anti tetanus disuntikan ke dalam tubuh. Antibodi spesifik yang terkandung dalam serum mulai berikatan dengan toksin tetanus yang ada dalam tubuh. Proses ini membentuk kompleks antibodi toksin yang kemudian diangkut oleh sistem kekebalan tubuh untuk dieliminasi. Oke, shalom. Nah, cara pemberian obat serum anti tetanus itu dilakukan dengan menyuntikkan obat pada bagian bawah kulit atau injeksi subkutan. Dapat dilakukan dengan melalui intravena juga atau pembuluh darah, dan melalui intramuskuler atau melalui otot. Dosis yang diberikan itu kepada pasien sama dengan 3.000 sampai 6.000 unit. Itu dilakukan kepada anak-anak dan juga kepada orang dewasa. Nah, kalau lukanya lebih dari 24 jam dapat disuntikan 250 unit, dan kita dapat menambahnya hingga 500 unit saja. Terima kasih. Nursing consideration. Yang pertama, penggunaan. Anti-tetanus serum digunakan sebagai alternatif jika TIG tidak tersedia. Namun, pemberian anti-tetanus serum perlu diawasi dengan ketat oleh dokter untuk menilai ada atau tidaknya gejala alergi. Yang kedua, pengobatan. Anti-tetanus serum segera diberikan pada pasien dengan gejala tetanus seperti trismus dan opistotonus. Terapi anti-tetanus serum diberikan dengan injeksi intramuskular atau intravena dosis tunggal. Yang ketiga, konsultasi dengan dokter. Pemberian anti-tetanus serum harus dikonsultasikan dengan dokter untuk menentukan dosis yang tepat dan mengawasi efek samping. Indeks keamanan kehamilan. Penggunaan anti-tetanus serum pada kehamilan tidak dianjurkan, kecuali manfaat yang diberikan lebih besar daripada resiko terhadap janin dan ibu. Untuk perlindungan terhadap tetanus neonatal, ibu hamil diberikan vaksin tetanus toksin 1 dosis selama masa kehamilan. Jika sebelum kehamilan ibu belum mendapatkan vaksin tetanus lengkap, anti-tetanus serum atau serum anti-tetanus adalah produk yang digunakan untuk memberikan kekebalan pasif terhadap tetanus. Dalam konteks keamanan kehamilan, pemberian anti-tetanus memiliki beberapa pertimbangan penting. Penggunaan anti-tetanus dalam kehamilan. Keamanan bagi ibu dan janin. Anti-tetanus umumnya dianggap aman untuk digunakan selama kehamilan jika risiko yang signifikan terhadap infeksi tetanus. Alternatif vaksin. Vaksin tetanus toksit atau TT sering direkomendasikan selama kehamilan sebagai bagian dari imunisasi rutin untuk memberikan kekebalan aktif terhadap tubuh. Penggunaan anti-tetanus dalam kehamilan. Indeks pemberian. Profilaksi setelah cedera. Jika seorang wanita hamil mengalami luka yang berpotensi terkontaminasi oleh bakteri tetanus, misalnya luka tusuk atau luka yang terkontaminasi tanah, anti-tetanus dapat diberikan sebagai tindakan pencegahan. Profilaksis pada wanita hamil yang tidak imun. Pada wanita hamil yang tidak pernah divaksin atau status imunisasi tetanusnya tidak diketahui, anti-tetanus mungkin diberikan dalam situasi berisiko tinggi. Special precaution anti-tetanus serum. Setelah memberikan obat anti-tetanus serum, amati pasien selama 30 menit untuk mengetahui reaksi alergi. Yang kedua, sebelum dilakukan penyuntikan anti-tetanus serum, dilakukan tes hipersensitivitas secara subkutan atau skin test. Dengan reaksi apabila positif, maka penderita hipersensitif terhadap serum akan ditandai iritasi dan rasa panas. Yang ketiga, anti-tetanus serum diberikan dengan dosis tunggal. Yang keempat, anti-tetanus serum dianjurkan disuntikan secara injeksi intramuskular. Yang kelima, anti-tetanus serum tidak dianjurkan diberikan secara intratekal karena dapat menimbulkan efek samping seperti iritasi meningeal. Yang keenam, tetagam anti-tetanus serum disimpan di dalam lemari es dengan suhu +2 sampai +8 derajat Celcius
serta lindungi dari cahaya langsung. Dan yang terakhir, antitetanus serum tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa. Sekian presentasi dari kelompok kami, berikut kami lampirkan daftar pustakanya.